Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlan nauba birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita berada di Ramadan yang hari ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, sehat, afiah sampai akhir Ramadan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu ayat surat Fatir ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tada'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yanqusu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dijadikan manusia itu berpasang-pasangan, laki, perempuan, bukan jeruk makan jeruk. Seperti yang disahkan di Belanda, ada laki boleh kawin sama laki-laki, bikin pesta. Nauzubillah min ghadabillah. Ya. Jadi mereka negeri-negeri barat itu kadang-kadang menghalalkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita di Indonesia nggak pernah melihat laki-laki sama laki-laki ciuman, tapi di barat ada. Banyak. Ya. Bahkan negeri kita juga di Indonesia ini sudah mulai dikotori dengan pendatang-pendatang. Ya, mereka menyewa satu tempat pulau, mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang terjadi pada zaman Nabi Allah Lut alaihissalam, sodomi, waliyadzubillah. Itu yang menyebabkan banyak bala dan musibah di negeri kita. Oleh karenanya hadirin, perhatikan baik-baik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya'lamuhullah. Allah tahu. Ya. Makanya seorang perempuan yang mau melahirkan itu, ya, pada waktunya akan dikeluarkan oleh Allah. Nggak perlu repot-repot. Kita ini cuma kadang-kadang keburu ketakutan. Di zaman bahla mah nggak ada sesar. Di zaman dulu nggak ada sesar. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu lahir normal semua. Bahkan Rasulullah SAW lahir normal. Tetapi di zaman sekarang ini ada beberapa orang yang menyarankan kita dengan bayi kelilit lah, ya, bayi kelilit segala sungsang, terbalik bayi, sehingga susah keluarnya. Padahal kalau sudah datang waktunya, Allah itu perintahkan kepada bayi laki-laki, ukhruj, keluar, fakharat, maka keluar, wasaidu abuk, bantu bapak ente. Itu Allah katakan, Allah firman kepada bayi yang keluar. Kalau bayi perempuan, ukhruji, keluar wahai bayi wanita, wa ana dhamin li abawaik, aku menjamin rezeki orang tuamu. Tapi kalau laki-laki nggak dibilang begitu. Tapi kalau anak perempuan, makanya orang-orang yang berumah tangga, anak pertama, anak perempuan bersyukur kepada Allah.
Jangan galau. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, iswadda wajhum. Kalau dapat anak-anak unsa perempuan, mereka berubah mukanya. Nggak nerima. Dianggap kalau anak perempuan tidak mendatangkan keturunan, tidak melestarikan keturunan. Padahal Nabi Muhammad tuh anaknya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Habib Rizik tuh 7 anaknya, perempuan semua, nggak ada laki-laki. Tapi lihat hidupnya. Ketika dia sakit, banyak anak-anak perempuan yang nolong. Sudah yang perempuan itu yang banyak membantu nanti. Di saat kita tua. Kalau yang laki dia udah sibuk sama istrinya. Tapi anak perempuan Masya Allah perhatian kepada orang tua. Makanya orang yang berumah tangga diberikan anak laki-laki, rumah tangganya teduh. Ya, rumah tangganya tentram, rumah tangganya penuh kedamaian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ya, dan tidak sekali-kali dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya. Mayangkus wala yazid. Ya, kecuali itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fi kitab. Ya. Makanya kan orang kalau dalam pernikahan kan begitu, ya. Orang bilang, la muqaddima lima akhar wala muakhira lima qaddam. Ya, wala yajtami'u isnan wala yaftariqan illa bi qadar. Wa kitabun minallahi gad sabak. Ya, itu sudah ada fi kitabillah. Maksudnya apa? Gad gaddarallahu subhanahu wa ta'ala. Di dalam pernikahan itu selalu digitukan. Tidak ada orang, ya, mayuqaddim, orang bilang, tidak ada orang yang nikah, orang berpisah, ya, kemudian bercerai, kecuali fi kitab. Sudah ada dalam catatan Allah. Ini orang umur pernikahannya 3 tahun. Ini orang hubungan pernikahannya seumur hidup. Begitu seterusnya ya ikhwan. Semua itu fi kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan inna umrik ada du'am fasik. Inna umrika ada du'am fasik wa 'alaiha raqibu yuhsih. Sesungguhnya umur adalah sejumlah napas, kata Imam Ali. Umur kita ini bagaimana jumlah napas kita. Kalau sudah selesai napas kita, maka selesai umur kita. Mati kita. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi raqibun yuhsih. Di atasnya ada penjagaan yang menghitung. Ya, dihitung. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seseorang itu apa yang dia ucap, apa yang dia bicarakan, ada pencatat ya ikhwan. Ada juru-juru catat malaikat kiraman katibin. Ya, kiraman katibin. Mereka itu betul-betul yahris. Catatannya nggak ada yang lewat. Tidak ada satupun dalam perkara yang kita lakukan di muka bumi ini kecuali maktubun, tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu orang-orang nanti yang ketika dihadapkan di hadapan Allah di akhirat, ya, dihadapkan di hadapan Allah di akhirat nanti, mereka itu ketika diberikan kitabnya, buku catatannya dalam umurnya, itu akan disodorkan buku catatan-catatan mereka. Sehingga orang bilang, Iqra kitabak. Nih, kitab-kitab kalian, rapot-rapot kalian, seumur hidup bukan setahun sekali. Nih, Iqra, baca. Ketika mereka baca apa? Mali hadal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak kecil, enggak gede, semua ayat di dalamnya. Kitab apa ini? Luar biasa ini yang catat ini. Ini bukan KPK, ya, bukan juru-juru catat anu segala macam, ya. Tetapi ini catatan malaikat-malaikat Allah, la ya'sunallah. Ya, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa berarti waktu demi waktu yang Allah berikan kepada kita. Umur kita ini titipan dari Allah. Kita pakai atau kita tidak gunakan dengan baik. Sehingga dikatakan, innahu lam yastaqbil ahadukum yauman min umrihi illa bi firakin akhar min ajlih. Sesungguhnya salah satu di antara kalian tidak akan pernah menghadapi satu hari dari umurnya kecuali dengan perpisahan dengan hari yang telah dia
ditentukan oleh Allah ajalnya. Kun ala umrika asyahha minka ala darmik wa dinarik. Jadilah kamu, kata Rasulullah, lebih pelit terhadap umurmu daripada pelit terhadap dirham dan dinarmu. Maksudnya apa? Jaga baik-baik itu umur. Jangan diobral, karena umur itu penting. Umur itu yang akan diperhitungkan nanti di hadapan Allah, di mahkamahnya Allah. Aina dhaya'ta umrik, dia bilang. Kenapa kamu menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan? Sehingga nanti banyak orang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Madha alaihi Ramadan. Mereka memasuki bulan-bulan Ramadan. Walakin min awal Ramadan ila akhir Ramadan ma yakhruj min Ramadan illa syai'un galil. Sesuatu yang sedikit. Tidak ada yang banyak. Penuh dengan kurang. Mugassirin. Banyak lalai. Banyak mugassir sama Allah Subhanahu wa taala. Mayamal fil ibadah, enggak melakukan ibadah di malam-malam Ramadan, menyia-nyiakan auqat, dhayya'u, mereka buang-buang waktu-waktu mereka. Nanti mereka akan menyesali hal-hal yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, ikhwan, innal umra mahdudun lan yatajawaz ahad ma gaddarah lahu. Fabadiru qabla naqadil ajal. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya umur itu terbatas. Kepada seseorang dia tidak akan melebihi dari yang telah ditakdirkan untuknya. Umur itu tidak akan berlebih, ya kawan. Dia bahkan berkurang, enggak bertambah, ya kawan. Orang kalau bertambah umurnya, maka semakin dekat dia menuju kuburan. Setiap umurnya bertambah. Begitu juga akal, kekuatan akan yangkus, berkurang. Seperti yang dikatakan dalam surat Yasin, orang bilang kullama nunajjidhu fil umur nunaqqishu fil khalq. Setiap kami tambah umur mereka, kata Allah, maka kami kurangi pula penciptaan kami, kata Allah. Kullama nunajjidhu fil umur. Setiap kami tambah umur mereka. 40, 50, 60. Nunaqqishu fil khalq. Maka itu pula kami kurangi penciptaan kami. Maksudnya apa? Jadi pikun, kaki udah asam urat, udah susah dibawa jalan, mau duduk repot, gigi udah pada goyang-goyang, nggak kuat lagi udah, dulu gigit daging bisa, sekarang sudah tidak bisa gigit daging. Dulu makan apel gampang, apel dikunyah gampang, sekarang kudu dijus apelnya. Lamun tidak dijus, apalagi dahar jagung, berantakan gigina. Kenapa? Umur. Tapi ada orang-orang, ya ikhwan, bertambah umur mereka tetapi bertambah kekuatan mereka. Ini orang-orang yang khusus. Bertambah umur mereka, bertambah kekuatannya, giginya kuat, rambutnya kuat, nggak gampang lepas. Subhanallah, ada. Di antara manusia-manusia itu yahtassu mimma yasha. Allah itu kadang-kadang mengkhususkan dari beberapa kelompok itu ada orang-orang khusus. Banyak kita dapetin, ya ikhwan. Umur 100 lebih, matanya masih kuat, telinganya masih tajam. Terus paham kalau diajak ngomong, nyambung. Jelema sekarang baru 65 kadang-kadang ngespikun, pohoan tapi sama pulus mah enggak ada yang poho orang. Anak perhatiin orang hatta pikun bagaimana kalau sama duit, kenal sama duit. Paham, ia mawar, ia duit 50, 100, pasti paham. Tapi kalau yang lain-lain mereka bisa lupa, janji lupa, punya utang belum bayar, poho, lupa, Tapi kalau ada orang utang sama dia, ditagih sama dia lebih paham daripada. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang waktu, tentang umur. Bahwasanya orang bilang, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi waktu
Ya, waktu lama yang kita rasa di dunia ini nggak ada arti-artinya di sisi Allah. Sebentar. Ka'alfisanatin mimma ta'udun wa inna yauman inda rabbika seharina, ya apa maksudnya? 1000 bulannya ente itu, 1000 tahunnya ente di sisi Allah satu hari. Bayangkan. Makanya ada satu orang menulis buku itu, ternyata kita ini ya beribadah kepada Allah. Kalau kita dari mulai balik sampai umur 60 tahun kita wafat, berarti kita ibadah kepada Allah cuma 1,5 jam. Itu sampai 3 jam, nggak sampai 1 hari. Dihitung nak. Kenapa? Karena 1000 tahunnya kita 1 hari umur akhirat. Jadi kita ini lama, merasa lama, nggak ada artinya di akhirat. 1000 itu 1 hari. Lah kalau 60 tahun meninggal, ya kurang lebih 1,5 jam kita beribadah kepada Allah. Apa yang kita mau andalkan ya ikhwan? Makanya antum perhatikan Nabi Muhammad itu hayatuhum ibadah. Dakwah ibadah, dakwah ibadah. Itu kebanyakan seperti itu ya ikhwan. Ada ya, ada syair ya, syair Imam Ali karamallahu wajhah. Kata Imam Ali, "Idza asal fata sitina aman." Ya. Fanisful umri tamhaquhul layali. Kata Imam Ali, kalau manusia itu hidupnya 60 tahun, setengah dari umurnya itu habis untuk tidur. Ya. Setengah dari umurnya itu habis buat tidur. Coba kita hitung, berapa jam kita tidur? 8 jam kita tidur. Berapa jam kita ibadah kepada Allah? Sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, berapa menit coba? Hitung-hitungan kita sama Allah. Nggak ada artinya. Sebentar. Apa ente sholat sampai 1 jam? Tidur 8 jam. Berarti kita ini lebih banyak tidur daripada ibadah. Makan berapa jam? Apalagi kalau sama sohib. Kumpul, jamaah. Ya, bisa habis 2 jam kita ngobrol. Bisa habis 2 jam. Habis. Tapi di masjid nggak ada yang 1 jam 2 jam. Kabur. Pulang. Nggak bakal betah kita. Kenapa? Sudah begitu manusia ya kawan. Ana wa antum. Bukan lagi saya. Saya dan antum sama. Saruana orang bilang. Tak bisa kita continue. Tak bisa kita dawam. Kenapa? Manusia. Penuh ya kelalaian. Penuh kealpaan. Penuh kekurangan. Wa nisfu yadhabu laisa yadri. Setengahnya itu kata Imam Ali, yadhabu laisa yadri. Pergi tanpa dia ketahui. Li ghaflatihi ya yaminan an shimali, karena terlalu sibuknya dia ngurus yang sini, ngurus yang sana. Wa sulusun nisfu amalun wa hirsun wa syughlun bil makasibi wal iyali. Sedangkan yang sepertiganya dia pakai ya, orang bilang untuk harta, keluarga, ngurus keluarga, ngurus istri, ngurus anak. Ya, wa syughlun bil makasibi wal iyali, ya, syughul, ya, mencari nafkah. Wa baqiyal umri ya asqamun wa syaibun. Sedangkan sisa umurnya di akhir hayatnya 70, 80. Tinggal apa? Penyakit, asqam, wa syaib, tua, ya, kespikun, wahamun, kesumpekan, ya, birtihali wan tigali, karena terlalu banyak kaditu kadia. Subhanallah, Imam Ali ini luar biasa, ya. Fahubbul mar'i tulul umri jahlun. Kata Imam Ali, orang yang cinta kepengen umur panjang, minta sama Allah kepengen umur panjang, tapi sia-sia, bodoh kata Imam Ali. Orang minta umurnya panjang tetapi dia tidak pakai buat ibadah. Dia pakai banyak bikin dosa sama Allah. Mendingan pendek umur daripada panjang umur. Buat apa panjang umur kalau kita banyak maksiat kepada Allah? Kenapa? Hisapnya lama nanti. Karena akan dihisap itu yang lewat-lewat. Mendingan pendek umur tapi dipakai buat ibadah. Wa qismatuhu ala hada limisali. Ya, ini perumpamaan bagi orang yang suka melewat-lewatkan umurnya tanpa dia beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Allah terima puasa kita, Allah berikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan Lailatul Qadar. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.